A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat yang baru, yang terakhir kemarin surat An-Naba sudah selesai. Surat An-Naba itu awal juz ke-30 ya. Surat An-Naba itu surat pertama juz ke-30. Yang kita kaji kemarin itu juz amma ya, tapi kita mulai dari belakang, itu dari surat An-Nas, Al-Falaq, dan mundur gitulahnya urutan kajian kita itu surat-suratnya mundur dari An-Nas, Al-Falaq sampai terakhir kemarin surat An-Naba. Berarti selesai ya, kajian surat juz amma 4 tahunan kalau nggak salah ya. ternyata 4 tahunan kita mengkaji juz amma, kita mengikuti ininya kitab ini, kitab At-Tafsirul Munir. Kedepannya, jadi mulai sekarang ya, kedepannya karena kajian surat-surat juz amma sudah selesai, mulai sekarang ke depan kita masuk ke juz 29 ya. Juz amma juz 30 itu sudah selesai, kita masuk ke juz 29, tapi kita mulai dari depan. Kalau juz amma kita mulai dari belakang gitunya, urutannya mundur. Nah, kalau sekarang juz ke-29 kita mulai dari depan, dan juz 29 itu dimulai dengan surat Al-Mulk. Al-Mulku gitunya, kalau dibaca sakalnya seluruhnya Al-Mulku, Al-Mulk. Ini juznya surat pertamanya dari juz 29, yaitu surat ke-67. Nah, nantinya juz ke-29 ini isinya 10 surat. Mulai dari Al-Mulk surat ke-67 sampai ke surat yang ke-77 berartinya, yaitu surat Al-Mursalat. 10 surat isinya ya, juz ke-29. Kita mulai ini ya, surat Al-Mulk nih. Seperti biasanya ya, kita mengikuti kitab At-Tafsirul Munir ini nih, kajian tafsirnya. Seperti biasanya dimulai dengan penamaan. Surat ini dinamai surat Al-Mulk, artinya kerajaan, kekuasaan. Kerajaan gitunya, kekuasaan. Nah, dinamai surat Al-Mulk karena di awal surat ini Allah memulainya dengan pernyataan tentang dirinya gitu ya, pernyataan tentang dirinya, pernyataan tentang bersih, kudus ya, pernyataan tentang kebersihan dirinya. Kebersihan apa ya, bahwa dirinya itu maha bersih dari segala kekurangan. Surat ini dimulainya dengan pernyataan atau penjelasan Allah tentang dirinya, yaitu bahwa Allah itu maha bersih, Allah itu maha agung, yang di tangannya lah itulahnya, yang di tangannya lah seluruh itu semua kerajaan, semua kekuasaan. Allah lah penguasa tunggal, Allah lah penguasa mutlak, Allah lah penguasa hakiki, Allah lah penguasa sesungguhnya. Di tangannya lah, itu redaksi ayatnya ya. Ayat pertama, tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku. Nah, itu kata al-mulku itu yang ada di ayat pertama itunya, yang dijadikan nama surat.
Nah, ada di tangannya lah seluruh gitulahnya, seluruh semua segala macam bentuk dan sebagainya kekuasaan, kerajaan. Nah, maka Allah lah gitunya penguasa sesungguhnya, penguasa mutlak, penguasa hakiki. Nah, Allah menerangkan dirinya ya tentang ya yang ini kan. Kalau yang apa namanya ya, kalau yang Allah banyak sih menyebut dirinya, menerangkan sifat itu, sifat-sifat dirinya. Nah, termasuk ini yang di awal surat Al-Fatihahnya Allah menyebut dirinya itu kan Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Rob itu artinya kan yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memelihara, yang mengatur, itulah itu arti Rabbun. Dan Rabbunnya itu bagi alamin, seluruh alam raya. Allah lah yang menciptakannya, yang memeliharanya gitu, yang mengaturnya. Nah, yang bisa gitu, yang bisa melakukan demikian, menciptakan, memelihara dan mengatur seluruh alam raya ini, nah mestilah yang kemampuannya sempurna. Ya mesti yang kemampuannya sempurna, ilmunya sempurna, nah segala-galanya sempurna, yaitulah Allah. Nah, di ayat ini penamaannya kan di Al-Mulk itu diambil itu dari kata tersebut yang ada di ayat yang pertama. Nah, dimulai dengan pernyataan dirinya tabaroka, maha, Allah segalanya serba maha, ya maha bersih, maha agung, yang di tangannya lah segala kekuasaan. Ya mulkus samawati wal ar, itu kekuasaan kerajaan di seluruh lapisan langit dan bumi, bahkan di alam raya lah ya. Walahu wahdahu mutlaqus sultan. Nah, hanya baginya lah satu-satunya, hanya milik Allah lah satu-satunya kekuasaan yang mutlak. Kemudian juga at-tasarrufu fil aqwani kaifa mayasha, dan Allah jugalah yang berhak karena berkuasa, artinya tidak bisa, tidak diperbolehkan protes. Allah lah yang mengatur seluruh makhluknya kaifa mayasha, sesuai keinginannya. Ya, karena Allah itu kan punya keinginan. Salah satu sifat Allah itu iradah. Allah punya keinginan. Bagaimana Allah menginginkan, terserah Allah, karena Allah Maha Kuasa. Artinya tidak boleh, tidak bisa ada yang protes. Jangankan protes, mempertanyakan saja sudah salah. Termasuk ini contohnya kan, ketika Allah berfirman itu di surat 30 tentang Nabi Adam alaihissalam, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama, bukan yang itunya, yang ininya berarti ieu mah ya butuh teh ayat teh. Wa idz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ketika Tuhan mau berkata kepada para malaikatnya, berfirman itu ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ke-30 betul tuh. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan mau berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Nah, ini seolah-olah nih malaikat mempertanyakan. Malaikat mempertanyakan, qalu, mereka bertanya, ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau akan menempatkan di sana mayyufsidu fiha, hambamu, makhlukmu itu yang hanya akan mengalirkan darah, wa yasfikud mayyufsidu fiha, yang hanya akan merusak di bumi, wa yasfikud dima, dan mengalirkan darah.
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami tidak berhenti terus-menerus istilahnya. Sementara kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Nah, ini jawaban dari Allah di kalimat berikutnya. Qala, nah mendengar ini seolah-olah mempertanyakan ya, malaikat mempertanyakan demikian kepada Allah. Apakah engkau akan menempatkan makhlukmu yang hanya akan merusak di bumi dan mengalirkan darah, sementara kami ya, tidak berhenti kemudian memahasucikan, memujimu dan yang dia tadinya. Nah, ini jawaban Allah kepada malaikat. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Artinya mempertanyakan saja sudah salah gitu kepada Allah. Ini berlaku untuk apapun. Karena tidak ada satupun di seluruh alam raya ini satu kejadian. Baik itu yang kejadian kecil bahkan oleh manusia sering tidak dianggap, sampai kejadian artinya dari kejadian yang terkecil sampai kejadian yang terbesar, semuanya ketetapan Allah, tidak ada kebetulan. Kebetulan itu seolah-olah Allah tidak tahu, di luar pengetahuan Allah, di luar kendali Allah, di luar kontrol Allah, terjadi saja kebetulan. Tidak ada di seluruh alam raya ini semua kejadian dari yang terkecil sampai yang terbesar itu ketetapan Allah. Dan tidak boleh itunya ada yang jangankan protes, apalagi menyalahkan Allah. Mempertanyakan saja, ini malaikat ini kan mempertanyakan isinya, apa engkau akan menempatkan makhlukmu di bumi yang hanya akan merusak dan mengalirkan darah? Jawaban dari Allah saklek di skakmat gitulah ya, mau diskak langsung oleh Allah. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Artinya kan pengetahuan malaikat terbatas kan? Allah tidak menyanggah, Allah tidak menyalahkan. Kalau apa yang dipertanyakan oleh, bukan membenarkan sikap malaikat, bukan membenarkan sikap malaikat yang mempertanyakan, tapi Allah menganggap wajarlah, memang malaikat tahunya demikian. Malaikat itu tahunya demikian dan hanya sekian yang mereka tahu. Manusia itu hanya akan merusak dan mengalirkan darah. Benar itu yang disebutkan oleh malaikat. Manusia itu memang demikian. Tapi kemudian ya ini dijawab di skakmat langsung. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Malaikat langsung. Ini di ayat berikutnya. Kemudian nih wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma aradaha 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'ihim in kuntum shadiqin. Nah, kemudian di ayat 32-nya qalu, kemudian malaikat mengatakan subhanaka, maha suci engkau. Maha suci itu artinya tadi dari segala kekurangan, kelemahan, keburukan, kesalahan. Allah tidak ada sedikit pun. Ini pengakuan malaikat kemudian kan setelah diskakmatnya oleh Allah. Mereka berkata subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana illa ma 'allamtana. Dari mana malaikat tahu kalau manusia itu hanya akan merusak dan mengalirkan darah? Dari Allah, karena ilmunya juga dari Allah nih. La ilma lana, ya, maha suci engkau, tidak ada ilmu pada kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Artinya malaikat itu punya pengetahuan sekian saja, dia mempertanyakan ketetapan Allah. Dikapret ke Allah. Dikapret ke Allah. Malaikatnya kemudiannya mengatakan demikian. Ini jelas la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu pada kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Artinya malaikat itu tahu manusia itu akan seperti itu di bumi. Allah juga yang memberi ilmunya tuh. Ya Allah juga kan yang memberi ilmunya. Tapi tidak semuanya berarti tentang manusia itu malaikat
Saat itu berarti belum Allah berikan, belum Allah ajarkan semuanya. Nah, sehingga malaikat menyimpulkan demikian. Hanya akan merusak dan itu tidak disanggah oleh Allah, benar gitu. Malaikat manusia itu memang demikian. Nah, ini contohnya ya. Allah ini penamaan ininya surat Al-Mulk itu diambil dari kata tersebut yang ada di ayat pertama. Nah, penjelasannya gitu ya. Di mana kata tersebut ada di ayat yang pertama, ayatnya adalah yang menyatakan kemahasucian dan kemahaagungan Allah yang berada, yang baginya lah, hanya bagi Allah segala kekuasaan mutlak, seluruh kekuasaan yang mutlak. Dan yang ini nih, apa yang Allah lakukan, mau begini mau begitu mau bagaimanapun lah pokoknya, apa yang Allah lakukan itu terserah, itulah kaifa mayasya, ya terserah Allah. Dan yang harus diyakini inilah seperti malaikat tadi. Malaikat kan mempertanyakannya, kenapa hanya begini, kenapa begitu, kenapa Allah menempatkan manusia di bumi, kan hanya akan, ya itu kan malaikat mengatakan demikian. Ternyata akhirnya malaikat, nah ini pelajaran penting berarti ini dari ayat ini. Ternyata malaikat mengakui mereka itu bodoh, itulahnya untuk memahami apa yang dilakukan oleh Allah. Karena memang Allah memberikan ilmu kepada malaikat kan tidak seluruhnya. Ini pelajarannya artinya bagi manusia juga sama. Mempertanyakan apa yang Allah tetapkan salah berarti. Karena Allah itu ilmunya maha sempurna, kekuasaannya maha sempurna, kemampuannya maha sempurna. Nah, kita mempertanyakan kenapa ya begini, kenapa begitu. Dulu nih contohnya malaikat juga pernah mempertanyakan apa yang ditetapkan oleh Allah, langsung kan dijawab, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Benar kan kalau Allah bersikap demikian, takabur gitulah, takabur nyaho naon sia. Bari rek di kapret nyaho sia, naon sia cicing lah. Nah, kalau Allah berhak, kalau tak demikian, nah, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Ini pelajarannya manusia juga sama, jangan sekali-kali mempertanyakan sesuatu berarti. Jangan sekali-kali menetapkan kenapa ya begini, kenapa ya begitu. Kalau Allah menetapkan semuanya itu Allah berdasarkan kemahasempurnaan, intinya hanya yang segalanya Allah itu yang maha sempurna. Ini di sini nih ya dirinci lagi ini. Allah berhak melakukan apapun untuk seluruh ciptaannya kaifa mayasya, sesuai kehendaknya. Tapi harus ada, wajib ada satu hal yang diyakini, bahwa ketetapan Allah itu pasti baik. Ketetapan Allah tidak pernah salah. Ini yang harus diakui ya, untuk oleh kita lah, itu oleh manusia. Allah pasti benar. Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah menetapkan yang buruk. Ya, Allah menetapkan sesuai keinginannya. Allah ininya ada apa namanya, tanggung lah gitunya. Ada ayat yang menyatakan demikian, yang kurang lebih Allah bebas, katakanlahnya Allah bebas menetapkan melakukan apapun sesuai keinginannya. Karena Allah tidak pernah salah, dan pasti benar gitu. Kalau Allah mau pasti benar gitu menetapkan apapun. Ini diantaranya di ayat ini nih yang fa'alul lima yurid. Itu di surat Juz Amma kan yang sudah lewat berarti ini ya. Yang redaksinya demikian gitu ya. Fa'alul lima yurid. Surat Hud 107 dan surat Al-Buruj ayat 16. Kalau di surat Hud ayat 107 ayatnya demikiannya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, madamati samawati wal ar, selama ada langit dan bumi, ila ma syaa rabbuka, tayina inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu fa'alun lima yurid, akan melakukan apapun yang ia inginkan.
Ya, siapa yang mau menghalangi gitu kan? Siapa yang mau menghalangi? Siapa yang bisa menghalangi? Nggak akan ada yang bisa. Nah, kalau di surat Al-Buruj-nya yang yaitu juga sih redaksi ayatnya demikian. Kalau surat Al-Buruj itu dari ayat berapa ya? Ayat sebelumnya lah, wa huwal ghafurul wadud. Allah itu yang maha pengampun, Allah itu yang sangat mencintai semua makhluknya. Kemudian ayat 15-nya Dzul Arsyil Majid, ya Allah itu yang pemilik arasy yang mulia. Nah, ayat 16-nya fa'alul lima yurid, dia berhak gitulah bebas melakukan apapun yang ia kehendaki. Nah, yaitu di sini ada beberapa lah yang disebutnya yuhyi wa yumit. Allah berhak menghidupkan dan Allah berhak mematikan. Yaitu menghidupkan dan mematikan. Kemudian yu'izzu wa yuzillu, Allah berhak memuliakan siapapun, Allah berhak menghinakan siapapun. Yugni wa yufkiru, Allah berhak menetapkan siapa apa namanya ya, Allah berhak menetapkan intinya begini, Allah berhak menetapkan ada yang kaya, ada yang miskin. Besok akhirnya kita mempertanyakan kepada Allah. Biasanya nu miskin sih nu protes teh mending ngonohnya si anu mending ngonoh itu nu beunghar. Anu beunghar mah hepe-hepe. Nu beunghar mah hepe-hepe. Dasar bodoh deui jelema mah bodoh manusia mah. Orang yang ditakdirkan kaya kan mengatakan Tuhanku telah memuliakanku. Cek Allah teh ieu mah dasar jelema ya. Ya Allah berhaknya menjadikan seseorang kaya atau sebaliknya menjadikan seseorang miskin. Yu'ti wa yamna'u, Allah berhak memberi kepada siapa lalu tidak memberi kepada siapa, ya terserah Allah. Ya Allah berkuasa, bukan Allah berhak. Eta ieu al-mulk teh berkuasa penuh gitunya, kekuasaan penuh teh. Allah berhak memberi kepada siapa yang ia kehendaki, Allah juga berhak tidak memberi kepada siapa yang ia kehendaki. Itu contohlah beberapanya. Allah berhak itu menghidupkan dan mematikan. Ya, artinya kalau selain Allah tidak boleh, berarti kan mematikan. Makanya membunuh kan tidak boleh. Bunuh diri tidak boleh. Allah yang berhak menghidupkan, Allah yang berhak mematikan. Allah berhak memuliakan siapapun, Allah berhak menghinakan siapapun. Allah yang berhak menjadikan seseorang kaya, berhak juga menjadikan seseorang miskin, berhak memberi dan berhak tidak memberi. Nah, surat ini juga dinamai seperti beberapanya yang sudah kita kaji di surat-surat juz amma, ternyata juga ada beberapa surat yang memiliki nama lain atau memiliki nama lebih dari satu. Nah, misalnya surat ini kan surat Al-Lahab tentang Abu Lahab, tabat yada Abi Lahabi wa tab. Namanya itu ada Al-Lahab, ada Al-Masad. Kalau Al-Masad itu diambil dari kata terakhir kan, fi jidha hablum mim masad. Ada yang menamai surat tersebut surat Al-Masad. Bisa jadi kita mendengar, mungkin kapan-kapan mendengar itu surat Al-Masad. Ada orang melohok, emang ayah gitu surat Al-Masad. Ada surat Al-Lahab, surat Al-Masad. Nah, nama lainnya surat ini adalah surat Al-Waqiyah. Kalau arti Al-Waqiyah, intinya kalau Al-Mulk tadi itu artinya kerajaan, kekuasaan. Nah, intinya bukan kerajaan lah, tapi kekuasaan dalam arti Allah berkuasa penuh ya. Allah berkuasa mutlak. Itu Al-Mulk. Nah, nama lain dari surat ini surat Al-Waqiyah. Kalau Al-Waqiyah itu artinya apanya bahasa kitanya ya? Takwa itu arti dari sini nih, Al-Waqiyah itu takwa, menyelamatkan lah itunya, seperti di doa ini, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azabannar. Waqina bahasa Arab deh ki eta teh fil amr.
karena ini huruf-hurufnya huruf-huruf mu'tal, tuan bekilieur ah. Awalnya huruf ilah, huruf terakhirnya huruf ilah. Jadi ketika jadi fi'il amrnya hanya tinggal satu huruf, yaitu ki wa ki. Nah, itu kata perintah. Dan selamatkanlah kami, itulah akannya wakina azab bandar itu kan selamatkanlah kami dari azab neraka. Nah, kalau al-waqiyah artinya yang demikian, Allah itu yang menyelamatkan. Kemana yang tadi bahwanya Allah berhak menyelamatkan siapapun dan Allah berhak membinasakan siapapun. Itu nama lainnya surat Al-Waqiyah. Kemudian satu lagi ada nama lain, berarti ada dua, surat Al-Waqiyah pakai qaf ya, Al-Waqiyah, dan surat Al-Munjiyah. Al-Waqiyah dan Al-Munjiyah itu anggaplah sama, menyelamatkan, itulahnya ini maknanya. Ya, karena surat ini, katakan di sini surat ini ya, surat ini kalau ini karena surat ini bisa menyelamatkan, bisa memelihara dari azab kubur, min azabil qabri wa tasfa'u li sahibiha kama saubayyinu, bisa menyelamatkan dari azab kubur dan bisa memberi pertolongan bagi apa dia, bukan yang hafal sih, bagi orang yang memahami tentunya dan mengamalkan isi dari surat ini, bukan hanya hafal. Entah mungkin banyak nih yang menghafal, sengaja menghafal surat Al-Mulk. Karena memang ayatnya juga ya sedang-sedang lah untuk dihafal mah 30 ayat nanti seluruhnya nih ya. Ini ingin terbebas dari azab kubur, bukan hanya hafal. Kan bukan hanya hafalnya. Tapi kan memahami dan mengamalkan gitu apa yang ada di surat, misalnya surat Al-Mulk tadi ada nggak pengamalan dari situ? Tabarakallazi biyadihil mulku gitu kan, ayat pertamanya ada nggak yang harus diamalkan dari ayat tersebut? Maha suci gitu ya, maha suci, maha bersih Allah yang di tangannya lah segala kekuasaan. Coba apa yang pengamalannya atau implementasinya gitunya dari ayat tersebut? Ya artinya kan yang barusan, yang tadi, kekuasaan mutlak itu berada di tangan Allah. Terus kita harus bagaimana? Tak implementasi nanti, tong protes berarti. Pengamalan nanti jangan protes kepada Allah karena kekuasaan mutlak itu ada di tangan Allah. Talamun paham gitu man, beserta pengimplementasinya, beserta pengamalannya, pasti terbebas dari azab kubur. Dan ini akan menjadi penolong, artinya puguh atau amal lagi jadi benar, artinya memahami misalnya demikian, itu kan yang akan menjadi penolong. Dan memang juga nih di dalam di dalam hadis nih, di dalam hadis dulu kita baca sih hadis ininya, dulu kita baca di kajian Tahdzibul Akhlaq di awal sekali, yaitu tentang Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un wa mahilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'a zuhrihi saqahu ilan nar. Al-Qur'an itu penolong dan diberi kewenangan oleh Allah untuk menolong. Nah, nanti kalau Al-Quran itu penolong dan diberi kewenangan oleh Allah untuk menolong, kita gambarkan nanti di akhirat itu apa? Al-Quran itu datang berupa kitab. Ya, apakah Al-Quran itu nanti di akhirat datang berupa kitab, gitunya, kitab ini mushaf? Al-Quran itu penolong dan diberi kewenangan oleh Allah untuk menolong, gitunya terjemahnya. Wa mahilun musaddaqun, dan Allah itu tetapkan sebagai tolok ukur. Musaddaqun itu artinya Al-Quran itu diberi kewenangan oleh Allah untuk, anggaplah Al-Quran yang menyatakan ini benar ini salah.
Man ja'alahu amamahu, barang siapa menempatkan Al-Quran di hadapannya, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran ini akan menuntunnya ke surga. Wa man ja'alahu wara'a zuhrihi saqahu ilan nar, barang siapa menempatkan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran itu akan menjorokkannya ke dalam neraka. Apa mau kita gambarkan Al-Quran ini seperti mushaf begini gitunya, nanti hadir di akhirat terus menuntun ke surga? Atau Al-Quran itu bagi orang yang menempatkan di belakangnya ada Al-Quran yang terus saja mendorongnya, menjorok aja ke neraka? Kan bukan demikian maknanya. Al-Quran yang diamalkan artinya sejauh mana, sebanyak apa gitulahnya, sejauh mana, sebanyak apa yang sudah difahami dan diamalkan dari ayat-ayat Al-Quran itu, dari Al-Quran itu, ya itulah yang akan menuntunnya ke surga. Ya itulah yang akan, ya kalau yang disimpan di belakang artinya diacuhkan sama sekali Al-Quran. Kan amalnya kan sebetulnya yang akan apa namanya ya, sebutlah yang akan memasukkan gitulahnya, yang akan melemparkan sebutnya, yang akan melemparkan seseorang ke dalam neraka itu kan karena itu amalnya yang tidak berdasarkan Al-Quran, yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Bukan Al-Qurannya hadir dalam bentuk kitab gitu, ada di depan, ada di belakang. Emang jelema teh hiji itu jelema teh kan miliaran. Nah, kembali lagi ke sini nih. Nah, itulah itu tentang penamaan sihnya, barusan tentang penamaan Al-Mulk demikian nih penjelasannya di kitab At-Tafsirul Munir ini. Al-Mulk itu diambil dari kata pertama kata terakhir yang ada di ayat pertama. Ya, artinya adalah kekuasaan mutlak. Demikian mungkinlah yang tepat gitunya. Al-Mulk itu apa? Kekuasaan mutlak. Karena di ayat tersebut kan Al-Mulk itu biyadihil mulk, hanya berada di tangannya lah kekuasaan mutlak. Nah, seperti barusan lah yang ada sedikit penjelasan di sini. Allah berkuasa artinya Allah bebas, namanya juga berkuasa, bebas melakukan apapun. Hanya gitu kan untuk bagi manusia, meskipun Allah mengatakan bebas melakukan apapun, andai manusia yang andai manusia nih yang mengatakan begini, misalnya ada seseorang yang mengatakan bebas, saya bebas melakukan apapun, pasti ngaco mun gitu teh. Kalau Allahnya bebas melakukan apapun, berkuasa penuh, terserah saya gitu kan lah kata Allah. Karena Allah tidak pernah salah, ilmunya sempurna. Sementara manusia bodoh. Kalau manusia itu mengatakan aku bebas melakukan apapun, pasti jadi salah. Karena manusia sangat amat banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna. Malaikat saja mengakui tadi kan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Asalnya malaikat mempertanyakan, begitu dijawab dengan jawaban yang itu skakmat, itu mah jawaban nanti lah. Malaikat itu tidak mempertanyakan, tidak menanyakan hal lain atau menanyakan pertanyaan lanjutan gitu yang kedua kali, karena jawabannya sudah sangat mengikat. Aku bebas melakukan apapun. Karena la ilma lana inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu kamu tidak tahu gitu kan. Berarti kan Allah demikian kepada malaikat, kamu tidak akan tahu, kamu tidak akan paham kenapa aku menempatkan Nabi Adam di bumi. Kalau malaikat tahunya, wah pasti merusak, pasti mengalirkan darah. Benar, itu tidak dibantah, tidak dinyatakan salah oleh Allah. Manusia memang demikian. Tapi di samping itu, selain itu, apa maksud Allah, apa skenario Allah itu ya, apa maksud skenario Allah menempatkan manusia di bumi, itu yang malaikat tidak tahu. Nah, kemudian berikutnya nih. Nah, berikutnya ini
makna globalnya poin kedua di bagian kedua gitu. Tadi penamaan demikian. Kemudian sekarang makna global itu atau garis besar dari surat Al-Mulk ini di sini dibagi menjadi berapa nih ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi ada 5 nantinya dibagi 5. Jadi 5 bagiannya makna garis besarnya. Yang pertama itu nantinya dari ayat 1 dan 2. Poin kedua ayat 3 sampai 5. Poin ketiga ayat 6 sampai 12. Poin keempat ayat 13 sampai 20. Dan yang terakhir itu dari ayat 25 sampai 30. Itunya makna garis besarnya dibagi menjadi 5. Nah, yang pertama nih, surat Al-Mulk ini termasuk surat Makkiyah. Ya, artinya yang turun di ketika masih disebutnya periode Mekah, yaitu periode kenabian di mana Rasulullah SAW belum hijrah. Jadi Mekah. Maka ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sebelum beliau hijrah ke Madinah itu disebutnya ya, ayat-ayat atau surat Makkiyah. Makkiyah diambil dari kata Mekah. Kalau surat-surat atau ayat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu disebutnya ayat atau surat Madaniyah. Jadi 2 kelompok surat, surat Makkiyah dan Madaniyah. Itu berdasarkan periode sebelum hijrah dan setelah hijrah. Sebutannya demikian ya, Makkiyah dan Madaniyah. Nah, surat Al-Mulk ini termasuk surat Makkiyah dan karakter lah gitu anggapnya. Karakter surat Makkiyah itu isinya itu membangun akidah. Memang harus sejak dari dasar, memang harus sejak dari pondasinya kalau membangun sesuatu. Nah, demikian juga Allah membangun manusia itu dibangun dari hal yang paling mendasar, dari asasnya, pondasinya, akidah. Ini karakter ayat-ayat atau surat Makkiyah itu membicarakan atau yang membicarakan urusan akidah gitu, yang maksudnya yaitu membangun pondasi untuk menjadi ini. Kalau untuk para sahabatnya, kalau Rasulullah SAW ya memang seorang nabi, seorang rasul lah. Ini untuk para sahabat nih. Nah, di mana yang disebut membangun manusia gitulahnya, membangun manusia dibangun sejak akidahnya, hal yang paling mendasar, dibangun supaya bagaimana? Ya, dibangun supaya bagaimana? Supaya menjadi baik. Kalau para sahabat malah jadi yang terbaik ternyata. Manusia terbaik sepanjang sejarah itu adalah para sahabat. Ya, manusia terbaik itu adalah para sahabat. Seperti apa terbaiknya gitu, seperti apa kehebatan mereka sehingga disebut manusia terbaik sepanjang sejarah. Mereka itu adalah manusia yang masuk surga tanpa hisab. Tadi bangun dari akidahnya sampai bisa menjadi demikian. Puncaknya lah gitunya. Manusia itu adalah masuk surga tanpa hisab. Itulah manusia terbaik. Nah, dibangun dari akidahnya, yaitu dalam surat ini yaitu urusan akidahnya. Yang disebut urusan akidah di sini ada ini yang pertama kan, ini makna global yang pertama, di mana gitu karakter surat Al-Makkiyah itu isinya itu menerangkan urusan akidah yang maksudnya yaitu membangun akidah, membangun pondasi, membangun asas landasan yang kuat gitu, yang benar untuk tujuan yang tadi, untuk tujuan supaya manusia itu ke surga. Ini pondasinya nih, coba di asasnya, pondasinya supaya bisa ke surga harus dibangun sejak pondasinya. Dan di mana di surat ini yang termasuk hal tersebut
satu atau A, berarti satu A, begini A isbatu wujudillah, ini juga karena yang masih jadi masalah saja sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat tetap ini akan jadi masalah, dipermasalahkan oleh sebagian orang, yaitu isbatu wujudillah. Ini nih ayat ini ya, berarti surat ini meyakinkan bahwa Allah itu ada. Nah, itu hal yang paling mendasar. Saya katakan kan sampai hari ini jadi saja tetap saja jadi masalah, dan masih banyak yang mempermasalahkan Tuhan itu ada nggak? Sampai sekarang masih banyak kan yang berkutat, alah gitu, berkutat itu kan hal yang paling mendasar sebetulnya. Tuhan itu ada nggak? Bahkan banyak kan yang tidak meyakini. Bukan tidak meyakini, bukan tidak meyakini, tiwalik ta. Bahkan banyak yang meyakini Tuhan itu tidak ada. Padahal ini kan hal yang paling mendasar. Kalau untuk sampai kepada ini tahap paling dasar, padahalnya memang manusia pakai tangan tadi itu kemampuannya sangat terbatas. Untuk sampai kepada ini hal langkah pertama, mungkinnya step awal, langkah pertama itulah untuk ini tujuan besar, berarti tujuan besarnya itu adalah masuk surga. Nah, ini langkah pertamanya, tahap paling awal adalah meyakini Tuhan itu ada. Padahal untuk hal seperti ini dengan ayat kauniyah, dengan dalil akli saja sudah cukup. Yaitu ini ayat kauniyah atau dalil akli itu adalah seluruh ciptaan Allah ini semuanya sebetulnya mengarah menuju kepada Tuhan itu ada. Kalau nggak salah beberapa kalinya saya sampaikan disebutnya semacam pemikir gitulah, pemikir pemikir halus mending kada ulah tuh mikir, jangan tuh mikir mah. Pemikir barat dulu yang saya juga sudah lama gitunya, yang semacam apa namanya, pemikir namanya dulu ada Galileo Galilei, yang gitulah Plato, Socrates. Di antara mereka gitulahnya, di antara mereka atau semuanya saya juga lupa lagi lah. Mereka ini para pemikir yang ternyata mereka itu kan memikirkan tentang alam raya, dan ternyata kesimpulan akhirnya bahwa Tuhan itu ada. Alasannya tidak mungkin alam raya ini jadi sendiri. Tidak mungkin alam raya ini tidak ada yang menciptakannya. Mustahil lah. Itu sebetulnya akal manusia sampai. Tidak adanya akal manusia sebetulnya bisa kalau untuk sampai di sana. Tidak mustahil kalau alam raya ini jadi dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakannya. Kalau bahasa Sunda menjadi kumane. Wah, tidak, mana mungkin alam raya ini jadi kumane, tercipta atau muncul jadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Mustahil. Itu akal manusia akan sampai. Nah, oleh Allah ditegaskan, makanya di sini bahasanya Allah menegaskan, meyakinkan tentang wujud atau keberadaan Allah. Kalau melalui akal sih Tuhan, bahwa mustahil seluruh alam raya ini jadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Artinya pasti ini ada yang menciptakannya. Itu akal manusia sampai kepada kesimpulan tersebut. Coba tanya siapa? Nah, itu yang nggak akan bisa dengan akal. Itu yang tidak bisa dengan akalnya. Siapa yang menciptakannya? Coba tanya. Kalau ada yang bisa sampai kepada kesimpulan demikian, bahwa seluruh alam raya ini pasti ada yang menciptakannya, coba tanya siapa yang menciptakannya. Ya pokoknya mah zat yang maha hebat, berarti kan bisa menciptakan seluruh. Paling gitu ya berarti, yang maha kuasa, maha hebat, yang ya maha lah segala-galanya. Ya sahanya
Karena Allah itu gaib kan, tidak bisa kan dijangkau dengan akal. Akal hanya sampai di sana. Makanya perlu berarti tetap penjelasan ilmu dari Allah. Dan Allah sudah menurunkan ilmu penjelasan tersebut melalui para nabinya. Tapi kan kalau kita bacanya sejarah-sejarah nabi-nabi terdahulu kan, setiap kali Allah menurunkan seorang nabi dengan maksud yang tadi menjelaskan itu, memberikan ilmu yang paling mendasar adalah tentang Tuhan, kan ditolak. Ya, kalau kita bacanya kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, kebanyakan kaumnya itu kan menolak apa yang disampaikan oleh nabinya. Bahkan Rasulullah juga sama, mengalami hal yang sama. Banyak umat yang menolak, tidak mau menerima penjelasan dari Allah. Padahal mereka butuh kan sebetulnya informasi tersebut. Siapa sih yang menciptakan Allah? Yang menciptakan seluruh? Ya, siapa sih yang menciptakan seluruh alam raya? Tanggung padahal banyak, karena akal manusia tadi sudah sampai ke sana. Ini pasti ada yang menciptakannya. Nah, siapa? Gimana bisa menjawab? Nah, Allah menurunkan ilmunya. Padahal ini kan tentang hal yang paling mendasar nih ya, bagi manusia lah gitu ya. Ini A-nya tentang kepastian, keyakinan. Allah memastikan gitu, meyakinkan keberadaan Allah. Kemudian yang B, ini juga sebetulnya sudah tadinya bisa dijangkau, bisa dicapai oleh kecerdasan manusia, bahwa yang menciptakan ini pastilah satu zat, mungkin sebutannya zatnya, yang menciptakan seluruh alam raya ini pastilah satu zat yang wahnya luar biasa. Kemampuannya artinya kan sampai bisa menciptakan seluruh alam raya, ya kemampuannya. Pokoknya, nah kalau menurut Allah kan gampang, Allah Rabbul Alamin, benar, berarti Allah itu maha sempurna. Ya, tentang kemahaagungannya, jadi A itu tentang wujudnya, B tentang kemahaagungannya, C tentang kemahakuasaannya, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, wal istidlalu ala wahdaniyatihi. Dan ayat ini kan ya, ayat ini juga menerangkan, menunjukkan dalil-dalil kemahaesaannya. Nah, suratnya ayat-ayat ini yang menerangkan kemahaesaannya. Jadi A itu keberadaannya, itu A keberadaannya, B kemahaagungannya, C kemahakuasaannya atas segala sesuatu. Kemudian bagian yang pertama ini ya juga Allah menunjukkan dalil-dalil atas kemahaesaannya. Kemudian juga Allah mengabarkan tentang ininya yang di beberapa surat sebelumnya, di surat Al-Qur'an sebelumnya yang kita kaji, surat An-Naba, surat yang sebelumnya itu Abasa dan semuanya ini nih. Di ayat ini pun Allah juga memberi kabar. Allah juga mengabarkan, memberi berita tentang manusia itu akan dihidupkan kembali, manusia akan dibangkitkan kembali, akan diciptakan ulang setelah kematian mereka. Ya, manusia itu ini Allah menyampaikan kabar tentang hal tersebut, bahwa manusia itu akan dibangkitkan, dihidupkan, atau sebutannya lah diciptakan ulang, ya diciptakan kembali, serta dikumpulkan dan menghadap kepadanya. Dan penjelasan tersebutnya dimulai dengan ini mana global yang pertama juga ternyatanya hanya dua ayat sebetulnya. Nah, dimulai dengan penjelasan tentang kemuliaan, maha mulia, maha apalagi majid, innaka hamidum majid, tentang ya salah satu sifat Allahnya majid, itu kemahamuliaan. Bisa juga itu maknanya maha
perkasa gitunya, selain aziznya maha perkasa, maha kuasa sebetulnya ya. Nah, dimulai dengan penjelasan tentang kemahamuliaan, kemahakuasaan Allah. Dilanjutkan dengan Allah pun menunjukkan gitu, Allah menunjukkan kemahaagungannya. Ya, Allah menunjukkan kemahaagungannya. Kemudian Allah menyatakan bahwa kekuasaan mutlak itu berada di tangannya. Dan ini nih ya yang mungkin bukan jarang sihnya. Allah menunjukkan sifat bahasa kitanya, Allah itu Hanif. Salah satu sifat Allah itu Hanif ya. Allah itu maha lembut. Ya, Allah itu maha lembutnya. Allah itu lemah lembut. Tidak maha lembut, lemah lembut itu artinya kan Allah itu tidak kasar gitunya. Allah tidak kasar. Ya, bahkan Allah kan maha Rahman, maha Rohim. Allah itu maha mengasihi, menyayangi. Artinya Allah itu maha lembut. Kemudian Allah pun berhak melakukan, tadinya Allah berhak melakukan fil wujudi bil ihya'i wal imamah. Allah juga yang melakukan adanya hidup dan mati. Nah, ini juga maknanya nanti cukup dalam lah gitunya tentang ini. Allah menyatakan tentang Allah lah yang mengadakan, Allah yang menetapkan adanya mati dan hidup. Yaitu ya artinya kan ya ada yang dimatikan oleh Allah, ada yang dihidupkan. Dan ternyata kan ya manusia itu dari masa ke masa, dari waktu ke waktu ada yang dimatikan oleh Allah, ada yang dihidupkan lagi. Jadi anggaplah dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, bahkan sebutannya setiap detik itu ada yang dimatikan oleh Allah dan ada yang dihidupkan. Artinya ada yang meninggal, ada yang lahir setiap detik. Kalau di seluruh dunia gitu sekarang ini kan setiap detik ada yang mati, setiap detik ada yang lahir. Nah, Allah lah yang pelakunya, hakikatnya yang melakukan demikian, yang menetapkan demikian itu adalah Allah. Ya, Allah yang menetapkan ada yang mati, ada yang hidup, ada yang meninggal, ada yang lahir. Itu di setiap detik, bahkannya di setiap detik itu ada saja manusia yang meninggal, ada manusia yang lahir. Dan itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi sejak generasi manusia pertama, itu Nabi Adam dan umatnya lah itunya. Sejak generasi manusia pertama, Nabi Adam dan umatnya, ada yang meninggal, ada yang lahir. Nah, kalau di ayatnya sebetulnya yaitu Allah menetapkan itu demikian, itulah ya jadilah manusia itu seperti ini, bergantian. Itulah bergantiannya, hidup di dunianya bergantian karena jatahnya emang dijatah gitu kan. Memang hidup di dunia itu dijatah, bukan untuk selamanya kan manusia di dunia, tapi hidupnya itu dijatah. Kalau jatahnya habis meninggal, digantilah dengan yang Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan manusia. Artinya ada yang meninggal, ada yang meninggal, ada yang lahir. Jadi bergantian jatah hidup di dunianya karena memang sebentar, maka bergantianlah manusia penghuni dunia ini. Kalau dibandingkan ke Nabi Adam, kita ini generasi keberapa? Oh, jauh toy ke Nabi Adam. Kalau dihitung sejak Allah menempatkan manusia pertama gitu di bumi, Nabi Adam, kita ini sudah generasi keberapa? Karena kan ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal, itu ya seperti itulah terus. Sehingga manusia itu bergantian, ya manusia yang menempati, mengisi atau yang tinggal di dunia ini bergantian, dan semuanya diberi jatah. Nah, karena manusia di dunia bukan untuk selamanya. Ya terjadilahnya seperti yang kita saksikan itu, ada yang meninggal, ada yang lahir.
Allah itu Allah yang menetapkan demikian. Allah yang menetapkan demikian sehingga seperti barusan di dunia atau manusia yang menempati dunia ini bergantian gitu, bergiliran. Kalau Nabi Adam kalau dari manusia pertama Nabi Adam dulu sampai hari ini semuanya belum ada yang mati, heureun dunya atau moal mah. Gak akan cukup. Gak akan cukup, belum lagi ukurannya beda-beda. Nabi Adam tingginya berapa? Nah kita sekarang berapa? Andai gitunya kalau Allah menetapkan itu bahwa manusia itu sejak manusia pertama yang Allah tempatkan di bumi itu semua tidak ada yang mati seperti. Nah kalau iblis belum ada yang mati. Nah kalau iblisnya belum ada yang mati. Iblis itu matinya nanti semuanya gitu sekaligus pada hari kiamat. Karena kalau pada hari kiamat kan semua makhluknya itu dilenyapkan. Iblis itu akan hilang nanti pada hari kiamat atau bukan hilang, akan mati itunya pada hari kiamat. Kalau manusia akan tidak demikian. Dengan jatah umur berartinya jatah umur yang ditentukan oleh Allah yang ternyata jatah umur manusia kita nih yang disebutnya generasi terakhir, generasi manusia yang hidup di akhir zaman oleh Allah diberi jatah umur yang paling pendek, paling sedikit dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Kalau Nabi Nuh 950 tahun, hari ini mana ada manusia yang hidup sekian. 70, 80, 1.000, 350 tahun. Nah sampai di sini dulu berarti nih ya, ini nih baru yang pertama nih ya makna global ayatnya. Sekali lagi kurang lebih begininya. Ini surat Makkiyah. Ya, surat Al-Mulk ini surat Makkiyah di mana karakternya adalah menerangkan tentang akidah, di mana maksud Allah itu adalah ya membangun manusia, disebutnya ya membangun manusia itu atau ya secara umum yang namanya membangun kan berarti dari bawah gitu kan, dari hal yang paling mendasar. Membangun manusia itu dari akidahnya yang yang disebut membangun manusia itu, kemudian manusia itu menjadi bagaimana itu ya dibangun dari dasar dari akidahnya. Manusia itu dibangun sampai menjadi harusnya gitunya menjadi manusia yang masuk surga tanpa hisab. Tak gitu jadinya gitu tak jadinya manusia dibangun oleh Allah. Dan itu dibuktikan dulu kan oleh Rasulullah dan para sahabat, di mana mereka ini kan benar-benar total hidup mereka itu mengikuti Al-Quran, mengikuti ajaran Islam. Ya jadilah mereka itu manusia tadi generasi manusia terbaiknya, yaitu manusia yang masuk surga tanpa hisab. Nah Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan agama itu untuk membangun manusia sampai menjadi demikian. Nah tentang akidahnya, tentang keberadaannya Allah itu wujud. Ya, tentang keberadaan Allah, kemahagungannya, kemahakuasaannya, juga dalil-dalil atas kemahaesaannya, dan Allah isinya kabar berita dari Allah tentang manusia itu akan dihidupkan kembali, dikumpulkan dan menghadap kepada Allah. Semuanya itu dimulainya dengan Allah menerangkan kemahamuliaannya, kemudian Allah pun menunjukkan kemahaagungannya, kemudian Allah menerangkan bahwa kekuasaan mutlak itu hanya di tangannya, kemahalembutannya dan bebas mungkinnya bagi Allah itulah ya Allah, atau bukan bebas, Allah lah yang berhak mengadakan hidup dan mati. Allah yang menetapkan mengadakan. Kalau di ayatnya sih mati dulu sebetulnya yang disebutnya khalaqal mauta wal hayata di ayat yang kedua nanti.